Halo teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembacaan buku Start With Why karya Simon Sinek. Kali ini kita masih di bagian ketiga, memasuki pembahasan bab yang kedua, yaitu bagaimana tipping point bekerja. Oke, langsung saja saya bacakan. Jika saya memberitahu kalian bahwa saya mengenal sebuah perusahaan yang telah menemukan sebuah teknologi menakjubkan yang akan mengubah cara kita menonton televisi, tidakkah itu akan menggelitik minat kita? Mungkin kita akan tertarik untuk memberi produk mereka atau menanam modal di perusahaan mereka. Lebih bagus lagi, mereka memiliki satu-satunya produk terbaik yang ada. Kualitasnya menjulang menembus atap, jauh lebih baik dari semua hal lain yang ada di pasaran. Dan upaya humas mereka sangat hebat. Mereka bahkan sudah menjadi bahan pembicaraan di semua rumah tangga. Berminat? Inilah yang terjadi pada TiVo, sebuah perusahaan yang sepertinya memiliki segala peluang untuk sukses, tetapi ternyata mengalami kegagalan komersial dan keuangan. Karena sepertinya mereka memiliki resep sukses. Kejatuhan TiVo melanggar semua kebijaksanaan konvensional. Tetapi kegagalan mereka mudah dimengerti jika kita mempertimbangkan bahwa mereka pikir apa yang mereka lakukan lebih penting daripada mengapa mereka melakukannya. Mereka juga mengabaikan hukum penyebaran inovasi. Pada tahun 2000, Malcolm Gladwell menciptakan titik jungkitnya atau tipping point sendiri ketika dia menceritakan pada kita bagaimana terjadinya tipping point di dalam bisnis dan masyarakat. Di dalam bukunya yang berjudul The Tipping Point, Gladwell mengenali kelompok-kelompok tertentu di populasi yang dia sebut sebagai penghubung dan pemengaruh. Tidak bisa diragukan bahwa gagasan-gagasan Gladwell sungguh tepat. Tetapi masih muncul pertanyaan, mengapa seorang pengaruh mau bercerita tentang kita kepada semua orang? Para pemasar selalu berusaha memengaruhi para pengaruh, tetapi hanya sedikit yang tahu caranya. Kita tidak bisa membantah bahwa tipping point memang terjadi dan kondisi-kondisi yang dijelaskan oleh Gladwell memang benar. Tetapi bisakah sebuah tipping point terjadi dengan disengaja? Tidaklah mungkin bahwa tipping point hanyalah suatu fenomena kebetulan semata. Jika tipping point ini ada, seharusnya kita bisa merancang sebuah titik jungkit yang tetap bertahan setelah perubahan keadaan yang pertama. Inilah perbedaan antara sekedar tren dan gagasan yang mengubah semua industri atau masyarakat untuk selamanya. Di dalam bukunya, di tahun 1962, Diffusion of Innovations, Everett M. Rogers adalah orang pertama yang secara resmi menjelaskan bagaimana inovasi menyebar di masyarakat. 30 tahun kemudian, di dalam bukunya Crossing the Crumbs, Geoffrey Moore mengembangkan gagasan Rogers untuk menerapkan prinsipnya ke pemasaran produk teknologi tinggi. Tetapi, hukum penyebaran inovasi atau Law of Diffusion of Innovation menjelaskan lebih banyak daripada sekedar penyebaran inovasi atau teknologi. Ia menjelaskan penyebaran gagasan atau ide. Jika kita mengenal hukum ini, kemungkinan besar kita sudah mengenal beberapa istilahnya. Populasi kita dibagi menjadi 5 segmen yang terentang di dalam sebuah kurva lonceng. Inovator, pelopor, mayoritas dini, mayoritas lambat, dan kaum kolot. Seperti yang dinyatakan oleh hukum ini, 2,5% pertama dari populasi adalah inovator. 13% berikutnya adalah penganut dini. Para inovator, kata Moore, mengejar produk atau gagasan baru secara agresif dan tergelitik oleh setiap kemajuan yang bersifat fundamental. Menjadi orang pertama adalah hal penting dalam hidupnya. Seperti yang ditunjukkan oleh namanya,
inovator adalah sejumlah kecil dari populasi yang menantang kita semua untuk melihat dan memikirkan dunia dengan cara yang agak berbeda. Pelopor mirip dengan inovator dalam soal menghargai kemajuan yang didatangkan oleh gagasan atau teknologi baru. Mereka cepat mengenali nilai dan dari gagasan baru dan bersedia menghadapi ketidaksempurnaan karena mereka bisa melihat potensi. Walaupun cepat melihat potensi dan bersedia mengambil resiko untuk mencoba teknologi atau gagasan baru, pelopor bukanlah penghasil gagasan seperti inovator. Tetapi kedua kelompok ini serupa, kata Moore, dalam soal sangat mengandalkan intuisi. Mereka mempercayai naluri. Seperti inovator, pelopor bersedia membayar harga tinggi atau mengalami ketidaknyamanan untuk memiliki suatu produk atau menganut gagasan yang dirasa benar, walaupun dalam tingkat yang lebih rendah dibandingkan inovator. Mereka yang berada di sisi kiri kurva penyebaran adalah mereka yang berdiri di antrean selama 6 jam untuk menjadi orang pertama yang membeli iPhone. Jalan masuk Apple ke pasar telepon seluler. Walaupun seminggu kemudian, mereka bisa berjalan memasuki toko untuk membelinya tanpa harus menunggu. Kesediaan mereka untuk menderita ketidaknyamanan atau membayar harga tinggi tidak ada kaitannya dengan kehebatan produk dan lebih berkaitan dengan perasaan mereka terhadap diri sendiri. Mereka ingin menjadi orang pertama. Ini juga adalah jenis kepribadian yang membeli televisi layar datar ketika pertama kali muncul, walaupun harganya bisa mencapai $40.000 dan teknologi masih jauh dari sempurna. Teman saya, Nathan, sangat cocok dengan profil ini. Saya pernah berjalan di rumahnya dan menghitung tidak kurang dari 12 earpiece Bluetooth untuk telepon selulernya berdasarkan di rumahnya. Saya bertanya, mengapa dia memiliki begitu banyak? Apa semuanya rusak? Tanya saya. Tidak, jawabannya. Keluar model yang baru. Juga ada sekitar 5 laptop, berbagai model telepon seluler, BlackBerry, dan berkotak-kotak gawai lain yang berserakan tanpa pernah bekerja dengan baik. Nathan adalah seorang pelopor. Berikutnya, 34% populasi adalah mayoritas dini. Dilanjutkan dengan mayoritas lambat, dan akhirnya kelompok kolot di sisi kanan kisaran ini. Kelompok kolot adalah orang-orang yang membeli telepon tombol tekan karena pabrik sudah tidak lagi membuat telepon tombol putar. Mayoritas dini dan lambat adalah orang-orang berpikir praktis. Bagi mereka, faktor-faktor rasional akan lebih penting. Mayoritas dini sedikit lebih nyaman dengan gagasan dan teknologi baru. Tetapi tidak begitu halnya dengan mayoritas lanjut. Semakin ke kanan kurva, semakin kita akan menemukan klien dan pelanggan yang mungkin membutuhkan apa yang kita miliki, tetapi belum tentu mencapai apa yang kita percayai. Sebagai klien, mereka adalah orang yang tidak pernah puas, terlepas dari seberapa kerasnya kita bekerja. Bersama mereka, biasanya segalanya akan ditentukan oleh harga. Mereka jarang setia. Mereka jarang memberi rujukan, dan terkadang kita bertanya-tanya dengan kesal, mengapa kita masih mau berbisnis dengan mereka. Mereka tidak paham, kata naluri kita. Pentingnya mengenali kelompok ini adalah agar kita bisa menghindar berbisnis dengan mereka. Mengapa kita harus membuang uang dan tenaga untuk mengejar orang-orang yang pada akhirnya akan berbisnis dengan kita jika kita memenuhi persyaratan praktis mereka, tetapi tidak pernah akan setia jika kita tidak memenuhinya. Tidaklah sulit mengenali posisi orang-orang di dalam kisaran ini. Setelah kita berelasi dengan mereka, peluangnya adalah mencari tahu posisi mereka sebelum kita memutuskan untuk berbisnis dengan mereka. Kita semua berada di tempat yang berlainan di dalam kisaran ini, tergantung pada produk atau gagasannya. Di waktu yang berlainan, sebagian besar dari kita sangat setia kepada produk dan gagasan tertentu dan menunjukkan perilaku sisi kiri kurva. Dan untuk produk atau gagasan lain, kita menunjukkan perilaku sisi kanan kurva.
Ketika berada di dalam satu sisi kisaran, seringkali kita sangat sulit memahami orang-orang yang berada di sisi lain, karena perilaku mereka tidak masuk akal bagi kita. Saudari saya adalah seorang pelopor dalam tren fashion, sedangkan saya kokoh berada di mayoritas lambat. Baru akhir-akhir ini saya menyerah dan membeli sepasang celana jeans desainer yang harganya terlalu mahal. Perlu diakui bahwa celana itu bagus, tetapi saya masih berpikir bahwa celana itu terlalu mahal, dan saya tidak bisa mengerti mengapa saudari saya berpikir celana itu pantas untuk dibayar mahal. Sebaliknya, saya pelopor untuk beberapa jenis teknologi. Saya membeli pemutar DVD Blu-ray sebelum mereka menyempurnakan teknologinya. Saya membayar sekitar 4-5 kali lebih mahal dibandingkan pemutar DVD biasa. Saudari saya tidak bisa mengerti mengapa saya mau menghamburkan uang untuk semua benda yang tak berguna. Dalam tanda kutip, benda yang tak berguna itu. Kami tidak akan pernah sepakat untuk soal-soal ini. Kita masing-masing menetapkan nilai yang berbeda untuk hal yang berbeda, dan perilaku kita akan selaras dengan itu. Inilah salah satu alasan utama mengapa nyaris mustahil untuk meyakinkan dalam tanda kutip, meyakinkan nilai dari produk atau gagasan kita kepada seseorang atas dasar argumen rasional dan manfaat yang kasat mata. Ini adalah perdebatan lama kita tentang Ferrari dan Honda Odyssey. Perusahaan jeans desainer atau saudari saya bisa bicara sampai berbusa-busa tentang pentingnya kualitas bahan, desain, dan pengerjaan kepada saya. Dan semua itu hanya akan masuk dari telinga kiri untuk keluar dari telinga kanan. Begitu pula akan bisa membuktikan tanpa keraguan sedikit pun manfaat pemilihan pemutaran DVD yang berharga $500 dibandingkan dengan yang berharga $100. Saudari saya tidak akan mendengar satupun kata dari pembuktian itu. Jadi, permainan manipulasi terjadi. Sekali lagi, walaupun efektif, manipulasi tidak menumbuhkan kesetiaan dan meningkatkan biaya serta stres pada semua pihak yang terlibat. Kebanyakan orang atau organisasi yang memiliki sesuatu untuk dijual, apakah itu produk, jasa, atau gagasan, berharap bisa mencapai sukses atau penerimaan pasar massal. Sebagian besar berharap bisa menembus puncak kurva. Tetapi mencapai puncak kurva akan lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan. Ketika kita bertanya tentang tujuan kepada bisnis kecil, banyak yang akan menjawab bahwa mereka ingin menjadi bisnis miliaran dolar dalam sekian tahun. Tetapi malangnya, peluang terwujudnya tidaklah bagus. Dari 27 juta bisnis yang terdaftar di Amerika Serikat, kurang dari 2.000 bisnis yang pernah mencapai penghasilan tahunan $1 miliar. Dan 99,9% dari bisnis di Amerika memiliki kurang dari 500 karyawan. Dengan kata lain, sukses pasar massal sungguh sulit dicapai. Perusahaan-perusahaan besar memiliki tantangan serupa untuk mengulang sukses pasar massalnya. Hanya karena mereka pernah 1 atau 2 kali melakukan tindakan lah, berarti mereka mengetahui cara untuk melakukan di setiap waktu. The Zune, jalan masuk Microsoft ke pasar pemutar MP3 multi-gigabit misalnya, dikeluarkan untuk dalam tanda kutip mengalahkan iPod. Tetapi itu tidak terjadi. Bahkan jika kualitasnya sangat unggul. Untuk sukses dibutuhkan lebih banyak dari sekedar produk dan pemasaran. Jangan lupa, teknologi Betamax yang unggul tidaklah mengalahkan teknologi VHS yang di bawah standar sebagai format standar untuk pita video di tahun 1980-an. Yang terbaik tidak selalu menang. Seperti setiap hukum alam, jika penerimaan pasar massal sangat penting bagi kita, maka hukum penyebaran harus kita pertimbangkan. Jika kita menolak melakukannya, biaya akan sangat besar dan hasilnya mungkin biasa-biasa saja.
walaupun bukan gagal. Ternyata ada ironi dari sukses pasar massal. Sukses pasar massal nyaris mustahil dicapai jika kita mengarahkan pemasaran dan sumber daya ke bagian tengah kurva lonceng. Jika kita berusaha merayu orang-orang yang mewakili bagian tengah kurva tanpa terlebih dahulu merayu pelopor. Ini memang bisa dilakukan, tetapi dengan biaya yang sangat besar. Ini karena menurut Rogers, kelompok mayoritas dini tidak akan mencoba sesuatu sampai ada orang lain yang mencobanya terlebih dulu. Kelompok mayoritas dini, bahkan seluruh kelompok mayoritas, membutuhkan anjuran dari orang lain yang telah mencoba produk atau jasa itu. Mereka perlu mengenal orang lain yang telah mengujinya. Mereka membutuhkan rekomendasi pribadi yang dipercaya. Menurut hukum penyebaran, sukses pasar massal hanya bisa dicapai setelah kita menembus sekitar 15-18% pasar. Itu karena sekelompok mayoritas dini tidak akan mau mencoba sesuatu yang baru sampai orang lain mencobanya terlebih dahulu. Inilah sebabnya kita harus menurunkan harga atau menawarkan layanan tambahan nilai. Kita berusaha mengurangi resiko toleransi dari orang-orang yang berpikir praktis ini, sampai mereka merasa nyaman untuk membeli. Itulah yang disebut dengan manipulasi. Mereka mungkin membeli, tetapi mereka tidak akan setia. Jangan lupa, kesetiaan adalah ketika orang bersedia menderita beberapa ketidaknyamanan atau membayar harga tinggi untuk berbisnis dengan kita. Mereka bahkan bisa menolak tawaran orang lain, sesuatu yang jarang dilakukan oleh kelompok mayoritas. Kemampuan untuk membuat sistem berjungkit adalah titik di mana pertumbuhan bisnis atau penyebaran suatu gagasan mulai bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Juga pada titik inilah produk mendapatkan penerimaan pasar massal. Titik di mana suatu gagasan menjadi suatu gerakan. Ketika itu terjadi, pertumbuhan bukan hanya sangat besar, tetapi juga otomatis terjadi begitu saja. Oleh karenanya, tujuan dari bisnis tidak boleh sekedar menjual kepada siapapun yang menginginkan apa yang kita miliki, kelompok mayoritas, tetapi menemukan orang-orang yang percaya pada apa yang kita percayai. Orang-orang yang di sisi kiri kurva, mereka melihat nilai yang lebih besar daripada apa yang kita lakukan dan akan bersedia membayar harga tinggi atau menderita beberapa ketidaknyamanan untuk menjadi bagian dari isu perjuangan kita. Mereka jugalah yang atas keinginannya sendiri akan menceritakan kita kepada orang lain. Kelompok 15-18% itu bukan terdiri atas orang-orang yang sekedar mau membeli produk. Ini adalah presentasi dari orang-orang yang memiliki kesamaan nilai dan kepercayaan dengan kita dan ingin menggabungkan gagasan-gagasan, produk, dan jasa kita ke dalam kehidupannya sebagai apa dari mengapanya mereka sendiri. Mereka memiliki apa yang kita lakukan sebagai unsur kasat mata yang menunjukkan tujuan, isu perjuangan, atau kepercayaan mereka sendiri kepada dunia luar. Kesediaan mereka untuk membayar harga tinggi atau menderita ketidaknyamanan untuk menggunakan produk atau jasa kita mengatakan lebih banyak tentang diri mereka daripada tentang kita dan produk kita. Kemampuan mereka untuk melihat mengapa mereka perlu menggabungkan produk kita ke dalam hidup mereka menjadikan kelompok ini sebagai pelanggan yang paling setia. Mereka juga adalah pemegang saham dan pegawai yang paling setia. Terlepas di sebelah mana posisi mereka dalam kisaran penyebaran, inilah orang-orang yang bukan saja mencintai kita, tetapi juga bicara tentang kita. Dapatkan cukup banyak orang dari sisi kiri kurva, maka mereka akan mendorong sisanya untuk mengikuti mereka. Saya senang bertanya kepada para pebisnis tentang konversi mereka pada upaya-upaya bisnis yang baru. Banyak yang menjawab dengan bangga, 10%. Bahkan jika kita mengabaikan prinsip lingkaran emas, hukum rata-rata mengatakan kita bisa memenangkan sekitar 10% dari bisnis. Lempar saja cukup banyak spaghetti ke dinding, dan sebagian di antaranya akan melekat. Untuk menumbuhkan bisnis, yang perlu kita lakukan hanyalah melakukan lebih banyak upaya baru. Dan inilah sebabnya mengapa menumbuhkan bisnis dengan menyasar bagian tengah kurva akan sangat mahal. Meski mungkin bisnis bisa bertumbuh, namun rata-ratanya akan tetap sama.
dan 10% tidaklah cukup bagi sistem untuk berjungkit. Begitu pula 10% pelanggan atau klien yang sudah kita miliki akan secara alami menunjukkan kesetiaan kepada kita. Tetapi mengapa mereka begitu setia? Seperti ketidakmampuan kita untuk menjelaskan mengapa kita mencintai pasangan kita. Penjelasan terbaik yang bisa kita buat tentang mengapa mereka adalah klien yang hebat adalah mereka paham. Penjelasan ini mungkin terasa benar, tapi sama sekali tidak bisa ditingkahi. Bagaimana kita bisa mendapatkan lebih banyak orang untuk, dalam tanda kutip, paham. Inilah yang disebut more sebagai charms. Peralihan antara pelopor dan mayoritas dini. Dan ini sulit disebarangi. Tetapi tidak akan sulit jika kita kenal dengan mengapa. Jika kita memiliki disiplin untuk berfokus pada pelopor, maka pada akhirnya mayoritas akan mengikutinya. Tetapi ini harus dimulai dengan mengapa. Tidaklah cukup untuk sekedar berfokus pada mereka yang disebut pemengaruh. Tantangannya adalah pemengaruh yang mana? Ada orang-orang yang tampaknya lebih cocok dengan profil seorang pemengaruh. Tetapi pada kenyataannya, kita semua adalah pemengaruh di saat yang berbeda untuk alasan yang berbeda. Kita tidak akan menginginkan sembarang pemengaruh. Kita menginginkan seseorang yang percaya pada apa yang kita percayai. Hanya dengan begitulah mereka akan bicara tentang kita tanpa disuruh atau diberi imbalan. Jika mereka sungguh-sungguh percaya dengan apa yang kita percayai, dan jika mereka benar-benar berada di sisi kiri kurva, mereka tidak perlu diberi imbalan. Mereka akan melakukannya karena mereka ingin melakukannya. Tindakan pemberian imbalan kepada seorang pemengaruh adalah tindakan manipulatif. Ini membuat pemengaruh tidak autentik bagi kelompoknya. Tidak lama kemudian, kelompoknya akan tahu bahwa anjurannya bukanlah demi kepentingan kelompok, tetapi demi kepentingan diri atau orang saja. Kepercayaan tergerogoti, dan nilai dari pemengaruh akan hilang. Demikian pembacaan tentang tipping point. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan lebih dalam tentang tipping point, yaitu menolak mempertimbangkan hukum penyebaran akan membebani kita, yang akan saya bacakan di video berikutnya.